selalu menjadi bayang-bayang Ken Arok atau Ken Angrok. Aku Tumapel itu diposisikan sebagai tokoh antagonis dalam sejarah berdirinya Kerajaan Singosari agar konspirasi para pemuka agama tidak terbongkar. Tunggul Ametung adalah penguasa Tumapel yang mengikuti kebijakan Kertajaya, penguasa Kadiri saat itu. Salah satu kebijakannya adalah melarang pemuka agama memiliki ilmu kanuragan lebih tinggi karena takut akan digunakan untuk memberontak. Suatu ketika Tunggul Ametung mendatangi kediaman Empu Purwa, salah satu tokoh agama Buddha yang dikenal membenci penguasa Kadiri karena mengalahkan Jenggala. Namun saat Tunggul Ametung tiba, Empu Purwa sudah kabur ke dalam hutan. Tunggul Ametung kemudian bertemu Ken Dedes dan membawanya ke padepokan Aku. Perbuatan Tunggul Ametung membuat darah Empu Purwa mendidih. Ia kemudian mengundang murid-muridnya termasuk Loh Gawe untuk mengadakan rapat di Gunung Lejar. Loh Gawe datang membawa Arok yang saat itu hanyalah berandalan kampung dan penjudi. Kesepakatan rapat di Gunung Lejar adalah menjadikan Ken Arok sebagai alat pelampiasan dendam kepada Tunggul Ametung. Empu Purwa kemudian mengajari Ken Arok ilmu kanuragan. Empu Purwa berjanji akan menikahkan Ken Arok dengan Ken Dedes apabila berhasil membunuh Tunggul Ametung. Sementara Empu Gandring menyiapkan keris yang dapat menembus kulit Tunggul Ametung yang dikenal sakti. Lalu Gawe mendapat tugas membujuk Tunggul Ametung untuk menerima Ken Arok sebagai pengawal bagian dalam padepokan. Setelah melihat kecantikan Ken Dedes di dalam padepokan Aku, Ken Arok menjadi tidak sabar untuk segera membunuh Tunggul Ametung. Arok kemudian mengambil paksa keris yang belum selesai dibuat dan menikamkan kepada Empu Gandring untuk mengetes kesaktiannya. Setelah itu, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung yang sedang tidur di sebelah Ken Dedes. Ken Arok juga membunuh Kebo Ijo, pengawal pribadi Tunggul Ametung. Kepada masyarakat Tumapel, Ken Arok mengatakan Tunggul Ametung dibunuh oleh Kebo Ijo. Ken Arok pun menjadi pahlawan karena berhasil membunuh Kebo Ijo. Namun Loh Gawe dan Empu Purwa yang mengetahui persis kejadian itu menjadi murka. Mereka kemudian memberi syarat Ken Arok boleh menikahi Ken Dedes jika berhasil mengalahkan Prabu Kertajaya. Ken Arok pun menyanggupi. Kitab Para Raton kemudian mencatat Ken Arok sukses menumbangkan Kertajaya dan mendirikan kerajaan Tumapel atau Singosari. Dan yang tidak kalah penting, Ken Arok berhasil mempersunting Ken Dedes yang disebut Loh Gawe memiliki Naraswari alias perempuan dengan akhlak mulia dan bijaksana. Ken Dedes juga diramalkan akan melahirkan raja-raja Jawa. Saat dinikahi Ken Arok, Ken Dedes telah melahirkan anak dari Tunggul Ametung yang diberi nama Anusapati dan dirawat oleh Empu Purwa. Setelah besar, Empu Purwa yang sebenarnya tidak rela anaknya dinikahi Ken Arok karena tahu latar belakangnya yang tidak lebih baik dari Tunggul Ametung, lantas menceritakan siapa ayah Anusapati dan pembunuhnya. Tahun 1247 Masehi menjadi akhir hidup Ken Arok di tangan Anusapati. Meski hanya berkuasa sebentar, namun Anusapati memiliki keturunan yang jika diurutkan sampai kepada Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Namun keberadaan makam Tunggul Ametung tidak diketahui, bahkan tidak ada prasasti yang dibuat untuk dirinya. Saat ini yang tersisa hanya sebuah petilasan atau makom yang terletak di tengah perkebunan teh Wonosari milik PT PN 12, tepatnya di perbatasan antara Abdeling Wonosari, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, dan Abdeling Gebuk Utara, Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Makom Tunggul Ametung menjadi jujukan pejabat yang ingin mendapat pamor, kewibawaan, dan kejayaan. Ada energi dan aura kewibawaan yang sangat kuat, ujar warga setempat kepada tim Risalah Misteri. Terlepas percaya atau tidak, satu hal yang pasti, Tunggul Ametung menjadi bagian dari sejarah yang tidak boleh hanya ditempatkan sebagai sosok antagonis. Penculikan terhadap Ken Dedes harus dilihat dari perspektif masa itu, bukan kacamata sekarang.